Sobat Madang, kembali lagi bersama saya lagi di Madang Podcast. Kali ini kita akan melipir sedikit. Seperti yang udah pernah saya bilang waktu itu di siaran radio bulan April. Sebenarnya kita ini nggak cuman dinas pendidikan. Kita lupa kalau kita ini dinas pendidikan dan kebudayaan. Nah, kali ini bukan cuma pendidikan aja, tapi kita ngomongin tentang kebudayaan. Langsung aja ke bintang tamu kita dari Institut Seni Budaya Indonesia Kalimantan Timur. 5.000 orang. Enggak. Langsung aja. Siapa nih, mau perkenalan siapa dulu nih? Ya, halo, perkenalkan nama saya Alif atau biasa dijuluki Alif Akot. Di sini saya berprofesi sebagai dosen prodi etnomusikologi di Institut Seni Budaya Indonesia Kalimantan Timur. Oke, lanjut. Oke, nama saya Muhammad Alfayed, dosen prodi film televisi di ISBI Kaltim. Berarti ini dari film dan musik ya. Ya. Lengkap hari ini ya. Tinggal tunggu nanti Tari sama Krianya aja yang dipanggil. Nah, Fayed, aku tahu kamu ternyata pernah ini ya ngajar di SMA 16. Sorry, alumni. Oh, gitu ta? Alumni SMA 16 juga. Aduh. Oke. Nah, kemarin udah ngajar di SMA 16. Sekarang ngajar di ISBI Kaltim. Ya. Apa bedanya ngajar di siswa SMA sekarang mahasiswa? Aduh, ini agak berat deh. Ya. Bedanya sebenarnya karena dulu di SMA 16 adalah jadi guru seni budaya ya. Jadi emang beberapa pelajaran seni bahkan bukan film, jadi mesti aku ajarin ya, meskipun nggak bisa banget ya, tapi yang sebisanya aku semampuku Sebisanya, untuk ngajar oke. itu anak-anak di siswa SMA 16 saat itu. Lalu aku berpindah ke dosen karena ada tawaran ya, dan fokusnya memang ke film, cocok dengan bidangku, Untuk dalam bidang. dan jadi aku harus berkembang ke arah sana juga. Di SMA 16 berapa lama? Enggak, sebentar banget, Sebentar banget. banget. Cuman Berapa satu semester. 1 semester berarti 6 bulanan 6 ya. bulanan lah, iya. Tapi kerasa banget gak sih pengalamannya? Oh, lumayan ya. Ternyata ketemu anak luar biasa ya. Apalagi Gen Z zaman sekarang ya. Seni budaya yang kita taunya kan band-bandan ya. Band-bandan modern. Ya. Kayak apa itu seni? Iya, bahkan mungkin bukan jadi apa ya, mata pelajaran yang serius ya. Jadi tapi yang disenangi sama anak-anak saat itu. Ya. Nah, Alif sendiri, kamu nih udah melalang buana nih, bahkan ke panggung internasional KTT Ya. ASEAN, betul? Betul. Nah, apa sebenarnya memicu keinginan kamu untuk kembali ke institut dan memilih untuk menjadi pendidik gitu? Dari panggung menjadi ke pendidik, Ya. di ISBI Kaltim lagi. Ya, menurut saya ini merupakan salah satu peluang. Karena ketika saya baru lulus S2, ISBI langsung membuka pendaftaran untuk dosen etnomusikologi, dan saya mendaftar sebagai dosen prodi etnomusikologi. Selain itu juga saya pikir saya memiliki salah satu kewajiban untuk bisa membagikan ilmu saya kepada tempat di mana pertama kali saya belajar seni, yaitu di ISBI Kaltim. ISBI Kaltim. Terus juga ini juga menjadi salah satu pengalaman bagi saya untuk bisa mengembangkan pengalaman di bidang pengajar, khususnya musik. Nah, kalau biasanya kan panggung itu ya udah kalau mau main aja ya. Berbeda dengan ketika kamu mengajar. Itu tuh apakah kayak lebih sulit? Mana nih yang lebih sulit? Sebenarnya di panggung ada kesulitannya sendiri, terus ketika mengajar juga ada kesulitannya sendiri. Kalau di panggung ya mungkin kita fokusnya perform, nggak terlalu banyak bicara, ya udah action aja di atas panggung. Tapi kalau di perkuliahan, apalagi kita menjadi pengajar, kita Betul. harus bisa aktif berkomunikasi dengan mahasiswa. Kita harus bisa membuka diskusi yang interaktif, yang nggak bikin mahasiswa ngantuk, yang ya supaya komunikasi antara pengajar dan mahasiswa bisa aktif seperti itu.
Soalnya kan kalian berdua ini bukan yang sorry to say, dosen kan biasanya agak tua, ya kan, agak berumur lah ya. Ya, Kan ya, kalian ya. ini apalagi Alif lebih ke Gen Z ketemu Gen Z nggak sih ya? Iya, benar. Bener ya? Ya. Itu tuh gimana tuh? Karena kan Masa aku enggak sih? Itu juga. sama-sama Payan juga Gen Z ketemu Gen Z ini. Nah, kan kita punya stigma bahwa dosen itu pasti tua. Itu yang pertama. Pasti tidak asik. Ya, betul ya. Yang ketiga adalah ada gap antara dosen dengan mahasiswa. Nah, kalian gimana tuh membuang semua itu agar seperti yang Alif bilang tadi, agar lebih asik gitu. Ya. Jangan monoton seperti itu. Gimana ya? Aku ya. Oke. Karena kita di apa ya, saat semasa kuliah diajarin, dibimbing sama dosen-dosen yang iya tua iya ya, tapi Gen Z banget gitu ya. Melepaskan gap itu meskipun sudah senior, sudah seniman tua gitu ya. Tapi rasa yang kita tumbuh ya saat pengajaran mungkin di kita juga saat itu waktu masih mahasiswa, itu juga tumbuh di kita untuk tidak apa ya, tidak membuat gap dengan mahasiswa, dengan orang lain gitu ya. Karena apa ya, pelaku-pelaku seni ini kan juga dibilang mungkin ngajar itu hobi ya, bukan jadi pekerjaan ya. Jadi pekerjaannya itu senimannya gitu. Tapi ngajar itu hobinya. Jadi dia bisa membawa dirinya ke tidak hanya dari panggung ya atau pertunjukan atau dimanapun, tapi di pengajaran pun sama halnya dengan itu. Jadi saya apa ya, kami nggak pernah merasa harus membuat gap itu gitu ketika ngajar, meskipun mungkin umurnya sangat muda hari ini gitu ya. Betul. Dengan mahasiswa yang mungkin lebih tua ya saat ini ya, ada yang lebih tua bahkan gitu. Tapi itu is okay, semua respect harus ada ya. Tapi cara kita mengajar, cara kita berkomunikasi ya pasti sama dengan apa yang kita dapatin dulu saat kita kuliah di Jogja atau di ISI. Alif gimana? Iya, pasti ketika kita apa ya, menjadi seorang dosen pasti kan gambaran kita kan seperti apa yang telah kita lihat sebelumnya. Kita melihat bagaimana dosen sebelumnya mengajari kita, itu juga menjadi salah satu gambaran bagaimana kita menyalurkan ilmu kepada mahasiswa kita. Ini juga menjadi salah satu pengalaman. Jadi dulu ketika pertama kali saya mengajar di kampus, mereka kira saya ini alumni yang ngajar di kampus. Asdos ya, seperti asdos seperti itu. Saya kira. Dan ternyata setelah 2 kali pertemuan baru mereka paham kalau saya merupakan dosen di kampus itu. Ya, kalau bagi saya malah ketika rentan umur antara dosen dan mahasiswa tidak terlalu jauh, malah komunikasinya lebih mudah. Terus kita kalau di musik kita lebih mudah memberikan contoh kepada mahasiswa. Pengalaman saya kalau dulu dosen yang mungkin lebih senior kadang memberikan contoh musik itu yang nggak kita tahu udah dari zaman tahun 80-an atau 70-an yang kita nggak ngerti. Nah, kalau dinosaurus baru punah gitu ya maksudnya. Maksudnya kita tidak kurang relate seperti itu. Nah, kalau umurnya nggak jauh berbeda kan kita enak juga berkomunikasi dengan mahasiswa. Terus kita bisa memberi contoh-contoh musik-musik apa yang sedang viral yang bisa kita pelajari menjadi pembahasan untuk mungkin mata kuliah yang sedang dipelajari. Terus juga dengan gap usia yang tidak begitu jauh menjadi apa ya, obrolan dalam kampus tuh menjadi cair atau lancar. Terus mahasiswa juga merasa kalau di kelas tuh nggak terlalu tegang, jadi bisa santai, ya obrolannya nggak terlalu kaku, mungkin seperti itu. Nah, memang kebetulan seni itu sangat ini ya, yang pengalaman saya juga bahwa mereka kalau di kelas ya di kelas, nanti di luar kelas udah bukan dosen ya udah kayak teman biasa. Memang seni itu berbeda lah daripada akademisi pada umumnya yang memang mahasiswa itu udah lebih kayak teman aja. Soalnya kalau udah mata kuliah berat, di luar juga tetap berat, tidak diseimbangi, pasti kita juga kayak stres sendiri, terjadilah bunuh diri sebelum skripsi selesai. Bener. Sebenarnya enggak Ya. ya, tidak semengerikan itu. Enggak. Seni
memang asik sih sebenarnya kalau bener-bener dijalani. Nah, bagi kalian sendiri nih, seni itu sebenarnya bakat yang dibiarkan liar kah? Atau akan jauh lebih maksimal jika ditempa secara akademis seperti di bangku kuliah? Oke, gimana ya? Kalau di film, di film dulu ya, perspektif film dulu. Nanti kalau yang musik Mas Alif deh, aku nggak berani jawab ya. Oke. Kalau di film, kalau bakat enggak, ya Oke. sangat-sangat nggak perlu harus bakat. Tapi yang penting pengetahuan, effort yang memang harus semangat belajar karena film sangat terapan ya, ilmunya ya. Antara teoritis dan praktek itu memang harus seimbang keduanya. Jadi praktek doang nggak cukup, teori doang nggak cukup gitu ya Betul. di dalam film. Keduanya harus bisa berjalan dengan baik dan effortnya luar biasa, harus ya minimal sangat effort lah. Itu sudah minimal tuh. Karena Baru kalau minimal ya? iya, Oke. karena kalau di film nggak bisa nipu dia. Oh, Maksudnya nipu ini kalau dia effortnya nggak nggak maksimal, karyanya pun nggak maksimal. Oh, Kelihatan oke. dia di situ. Kelihatan ya. Heeh. Jadi kupikir untuk di film memang tidak perlu bakat juga nggak apa-apa, tapi memang semangatnya, effortnya dalam belajar itu yang paling penting dalam penciptaannya maupun pengkajiannya ya, kedua hal itu. Nah, untuk bakat mungkin beda hal dengan musik, seni Tari rupa, mungkin ya. tari. Kalau di film nggak harus kan, karena ada teknologi juga yang kita gunakan kan. Itu kalau di film. Nggak tahu nih di musik, monggo. Kalau di film Oh, iya, kan iya, iya. direktur itu suka kayak aku punya taste sendiri. Asik. Nah. Sebenarnya taste itu berhubungan dengan bakat nggak sih? Atau memang tiba-tiba setelah dia mencoba beberapa genre, dia kayak kayaknya tasteku di sini deh. Atau Ya. seperti itu? Ada yang tes dari dirinya sendiri ya, karena mungkin dia mengasah itu di luar daripada kuliah akademik ya. Dia punya pengalaman-pengalaman di luar itu. Tapi ada juga tes itu muncul dari pelajaran, dari akademik. Oh. Dari mengetahui berbagai genre, teknik, form ya gitu ya. Nah, akhirnya muncul tes yang mungkin dia sudah mencoba semua, baru dia memilih tes mana yang paling cocok di aku gitu loh. Nah, itu yang akhirnya bisa tumbuh di situ dia. Tapi pernah nggak sih dalam pembuatan film ya? Fahid Ya. kan udah beberapa kali bikin film. Ya. Pernah nggak sih kayak dilema antara logika dan hati, kayak sebenarnya kalau mau jalani naskah yang ini tuh lebih menguntungkan. Tapi yang ini tuh kayak ini lebih ke tesku Iya, iya, sebenarnya, iya. kayak aku lebih suka yang ini, tapi Ya. ya kita nggak usah munafik kali ya, Ya, kayak semua butuh money ya kan. Bikin karya kalau tidak ada penggemarnya juga tidak ada penonton lah ya, tidak Ya, penonton ya. juga agak disayangkan. Ya. Pernah nggak seperti itu? Oh my god, bukan nih ya. Iya, pernah. Jadi di dua sisi memang nanti mahasiswa akan kalau kita dalam pelajaran kelas ya, dalam kelas kita akan sama-sama memahami gitu ya, antara dua sisi di mana film sebagai seni dan film sebagai industri. Nah, kesadaran itu mesti di awal sudah ada dalam diri kita, bahwa ada nanti dua model yang dalam dari diri kita, lalu diciptakan sebuah karya yang mau mana nih? Mau yang disenangi banyak orang, Betul. atau mungkin segmented tapi idealisme Idealisnya tetap kuat. lahir di situ gitu, Betul. muncul di situ. Nah, dua kesadaran itu yang penting sadar dulu deh. Mau nanti uang atau nggak ada itu urusan hal yang lain ya. Betul. Tapi kedua itu penting muncul ketika nanti diminta ya, dalam tanda kutip diminta membuat film yang aku pengennya yang laku, orang-orang seneng, happy ending. Kita bisa juga, tapi mau yang idealis nanti kita juga bisa. Tapi sebenarnya itu dua berjalan bersamaan bisa nggak sih? Sebenarnya pada prakteknya. Bisa, bisa tergantung mungkin taste orang lagi ya, taste masing-masing, style ya masing-masing pengen yang kayak gimana. Tapi bisa sebenarnya. Saya pun pernah melakukan hal itu, meskipun nggak sering. Nggak sering. Tapi iya. pernah ya. Pernah. Nah, kalau Alif gimana tuh? Apakah dibiarkan liar saja? Soalnya kan bakat ya. mungkin
mungkin kita ambil contoh salah satu suku kali ya, Iya. suku Bali. Mm-mm. Dia memang kesehariannya di situ, memang berkecimpung dan itu adatnya tidak pernah lepas gitu loh dari mereka. Jadi mungkin mereka merasa kayaknya cukup aja deh di sini aja. Aku juga bisa ya mungkin bisa lebih hebat lah daripada akademisi lainnya. Kalau menurut saya mungkin perlu, karena dengan kita belajar di akademis kita bisa tahu akan kemana musik tradisional ke depannya. Bagaimana musik tradisional bisa hidup dalam perkembangan zaman. Terus terkait bakat, menurut saya mungkin bakat kalau di etnomusikologi itu mungkin nomor 2 atau nomor 3. Nah, yang paling utama adalah apa namanya? Yang pertama itu tekun. Nah, yang Tekun. penting tekun, terus kerajinan sih. Karena dari zaman saya atau mahasiswa-mahasiswa juga banyak yang memiliki bakat, udah hebat banget main alat musik, tapi kurang disiplin, Betul. sering terlambat, jarang ngerjain tugas. Itu bakalan kalah dengan mahasiswa yang biasa-biasa aja, bahkan mungkin bakatnya cuma sedikit tapi tekun dan rajin, yang jadi di masyarakat malah mahasiswa yang tekun dan rajin itu. Gitu. Terus juga ya di etnomusikologi kita juga seimbang antara praktek maupun teori. Jadi kita tidak hanya pure mempelajari alat musik tradisional Nusantara, tapi kita juga mempelajari tentang musik tradisi, teori dalam musik, terus ada bagaimana musik ritual dan penelitian dalam musik tradisional. Nah, seperti kata dosenku juga sebelumnya bahwa sebenarnya nggak ada orang bodoh, hanya ada orang rajin dan tidak rajin saja. Betul. Karena kalau orang tidak disiplin kan ya percuma juga sebenarnya bakat dari lahir ini ada tapi tidak diasah dengan baik. Ya. Nah, kalian ini kan praktisi besar nih. Praktisi seni besar di bidangnya masing-masing, film dan musik. Kenapa kalian memilih ISBI Kaltim sebagai rumah untuk berbagi ilmu? Padahal kan ada yang namanya ISI Jogja, ISI Denpasar, kalau di Jakarta ada IKJ. Ya. Kenapa memilih ISBI? Gimana ya? Ini Selain karena ada buka lowongan di situ ya? ya. Selain karena itu ya. Waduh, ini mesti jawaban personal ya. Jadi Buka dikit curhat lah. nih. Oke. Selain ada lowongan ya. Selain itu. Oke. Ada jawaban personal yang mungkin sedikit diceritakan ya, karena saya kira mungkin ini juga dimiliki sama teman-teman yang dulu berkuliah di ISBI, dibeasiswain. Personalnya adalah saat itu saya masih ingat ada perjanjian kita mesti pulang ya setelah kuliah di Jogja. Betul. Kita mesti pulang kembali untuk mengabdi di Kaltim. Nah, sebenarnya dari situ yang aku selalu ingat sampai hari ini untuk pulang ya, mesti pulang. Mungkin dulu mikirnya belum ada rezekinya gitu ya, tapi minimal pulang lah dalam liburan-liburan yang kita lakukan ya di kuliah. Nah, disitulah yang jadi aku berangkat untuk pulang, memilih untuk pulang untuk bisa membagikan pengetahuan ya, minimal film, entah dari sekolah, dari SMA 16 tadi, komunitas grassroots ya, sampai akhirnya nanti masuk ke ISBI di kampus-kampus yang notabene-nya pengen atau membutuhkan diriku untuk membagikan ilmunya di film, pengetahuan di film. Nah, dari situlah aku berangkat, akhirnya memilih pulang lagi gitu ya. Sebelumnya mungkin di Jogja, di Jakarta pernah, tapi akhirnya pulang ke sini untuk membagikan pengetahuannya. Apakah ini berarti sudah minum air mahakam? Makanya pulang atau gimana? Sepertinya ya. Sepertinya. Itu mitos yang percaya nggak percaya, tapi memang disuruh pulang kayaknya. Disuruh pulang Iya. emang ya. Tapi setahu saya Faid juga punya ini ya, mahakama layar Komunitas atau apa? layar mahakama. Nah, apa itu komunitas kah atau sebenarnya tempat les atau gimana? Komunitas sebenarnya. komunitas. Iya, kita fokus sama apresiasi film dan pengembangannya. Jadi di situ kita terbuka lah untuk umum untuk belajar. Berarti soal banyak film. nih alumni ISBI
film dan Beberapa. televisi di situ. Beberapa ikut di situ Beberapa juga. ikut di situ. Iya. Alif gimana Alif? Eh, bersama kayak Mas Pai juga. Kenapa nggak mau diisi Jogja aja lah? Iya. Eh, Sebenarnya ki- banyak juga Heeh. alumni-alumni ataupun dosen yang nawarin buat lanjut daftar jadi dosen di ISI Jogja. Tapi ya saya ngerasa kalau saya harus membagikan ilmu di mana tempat pertama kali saya mendapatkan ilmu itu. Jadi memang pertama kali saya mendapatkan ilmu tentang musik tradisional itu di ISBI Kaltim. Jadi seperti ada kewajiban dalam diri saya untuk bisa kembali menyalurkan ilmu yang saya dapat ke mahasiswa-mahasiswa. Terus juga kembali atau mengajar di ISBI Kaltim juga menjadi salah satu saya untuk mencari pengetahuan tentang Kalimantan, karena saya merasa pengetahuan saya tentang musik Kalimantan ataupun tradisi di Kalimantan ini masih kurang. Ketika saya keluar Kalimantan, Sudah sehebat ini masih merasa kurang. iya merasa kurang karena ditanya Oke. orang, ini alat musik ini dulu sejarahnya gimana, terus selain alat musik ini ada alat musik apa lagi. Saya merasa pengetahuan itu masih kurang. Dengan saya kembali ke ISBI Kaltim, saya bisa mengambil pengalaman dari mahasiswa, misalnya yang berasal dari Makam Ulu. Saya bisa mendapatkan pengetahuan ada alat musik tradisional apa lagi yang perlu dikembangkan, yang perlu dipelajari. Itu juga menjadi salah satu salah satu kesempatan bagi saya untuk bisa mempelajari ilmu-ilmu musik-musik tradisional di Kalimantan lagi. Karena sebenarnya banyak juga ya. Jadi Iya. tetap sebagai dosen juga ada proses belajar Ya. lagi dan mengajari Iya, lagi betul. seperti itu. Bahkan ya. mungkin bisa jadi mahasiswa yang kita ajarkan tuh lebih paham Nah, tentang ya, musik itu ya. daripada Betul juga. kita. Ya. Jadi kalau di kelas ya saya menganggapnya itu ruang diskusi, kita saling berbagi ilmu, saling berbagi pengalaman, saling bertukar isi kepala, mungkin itu. Kalau boleh tahu ini kalian ngajar apa, mata kuliah apa yang kalian ampu saat ini? Kalau saya memang kebanyakan praktek kayak karawitan Sunda, karawitan Banyumas, terus ada garap musik etnis. Terus untuk teorinya ada teori musik dan ada kapita selekta. Kalau Mas Fayat Sama, diriku juga yang berbau praktek ya atau penciptaan. kebanyakan praktek Ah, tapi ya. ya seperti aku kan ada di penyutradaraan, penulisan naskah gitu-gitu. Tapi itu kalian ini kan gimana caranya membawa pengalaman nyata nih? Ya. Pengalaman nyata bikin film, Hmm. manggung, Hmm. dari industri kreatif ke modul pembelajaran atau Ya. enggak ke kelas deh. Ya. Gimana tuh? Oke, ini gimana Mas Arif deh? Moga Mas. Ya kalau saya dengan pengalaman mungkin pernah manggung itu menjadi materi tersendiri dalam perkuliahan. Karena biasanya ketika ketika menjelaskan tentang materi perkuliahan tuh mahasiswa ngerasanya bosen. Malah ketika saya kasih kesempatan, kayak ada pertanyaan nggak mahasiswa, malah pertanyaan mereka lebih banyak tentang bagaimana pengalaman perform, terus gimana proses latihan, malah itu pertanyaan mereka. Jadi ya sebisa mungkin saya kaitkan bagaimana materi perkuliahan dengan pengalaman manggung saya di kelas dalam pengajaran itu, sehingga Dari itu. ada korelasi atau keterkaitan antara mata kuliah dengan pengalaman yang pernah saya alami, mungkin itu. Soalnya kalau sekarang kan kalau tidak ada mereka tuh sangat visualisasi sekali ya kan, kayak Ya, harus ada pengalaman kita nih. Harus ada yang bisa digambarkan yang Ya, mereka ya, bisa pikirkan di benak mereka. Ya. Kalau Fayat sendiri? Iya, kalau saya kan mahasiswa itu kan kadang-kadang pengennya jadi artis aja gitu ya, jadi senimannya aja gitu tanpa mikirin apalah teori gitu kan. Aku yang penting bikin film gitu ya, Betul. aku yang penting bikin musik gitu ya. Tapi kan kita berupaya mungkin untuk tetap menyambungkan itu dengan teori-teori, karena kan memang teori ini kan sebagai landasan yang mungkin dia nggak sadarin secara praktik dia sudah pernah, tapi dia nggak menyadari ada teori-teori yang muncul Di belakang di itu belakang ya. itu. Nah, disitulah yang kita coba terus pancing ke sana arahnya, bahkan tidak hanya secara penciptaan yang mungkin dia pikir bebas, tapi secara mungkin nantinya secara konsep ya, konseptual yang nantinya mereka nanti mau bikin film atau karya gitu ya.
juga sudah berpikir bagaimana teori yang dia gunakan. Nah di situ ya aku pikir elaborasi antara praktik dan teori itu jadi cukup penting dalam pengajaran, terutama mungkin pengalaman kita ya di luar akademik gitu ya. Ya itu jadi hal yang penting dibawa ke mahasiswa agar sebenarnya dia itu pengen yang kayak kita lakukan di luar akademik Betul. gitu ya. Tapi ya mereka kan malas aja kan masih kan soal teori kan. Sempat lupa kalau ada proses Iya di ada balik proses itu ya. teori itu kan gitu ya. Ada pemikiran-pemikiran yang mesti kita pikirkan secara teknik, teorinya seperti apa dan lain-lain. Nah itu yang mereka mungkin belum menyadari banyak hal soal itu, dan kita perlu memang mancingin itu terus untuk kenalin ada teori ini, teori ini, teori ini, teori ini, dan itu bisa dipraktikkan loh ke sini gitu. Model-modelnya itu ada loh gitu. Tapi boleh bocoran dikit gak sih? Pernah gak sih di kelas kalian ngeliat udah ngajar sana sini, udah berbagi ilmu, berbagi pengalaman, melihat bahwa anak ini cuman pengen jadi seperti yang Mas Fayad bilang, pengen jadi artis aja, nggak ada yang kayak mencintai seni budaya gitu loh, tradisional banget, nggak, kayaknya alah pengen gitu. Gimana Mas Alif? Pernah nggak sih ketemu anomali seperti itu? Kalau selama mengajar baru 2 tahun ini belum ada sih. Belum ada. Ya. Memang saya salurkan ke mereka kalau ya harus pelajari dulu materi dalam akademis, baru kalian terapkan di dunia luar, di dalam panggung ataupun dalam pertunjukan. Mungkin itu kalau saya. Karena kan memang sebenarnya seperti yang pernah juga Bang Idan di siaran radio IBINet sebelumnya juga bilang bahwa musik tradisi itu juga lebih tricky ya. Ada batasan-batasan yang sebenarnya tidak, antara ada dan tiada, yang tidak bisa juga kita lewati begitu saja. Maksudnya kalau tidak benar-benar dipelajari, tidak benar-benar tahu misalnya musik Kalimantan itu seperti apa, nanti salah-salah dia mau membawakan musik Kalimantan malah ternyata yang terbawakan corak musik Kalbar. Iya. Gimana? Ya. Ya kan? Berarti kan memang harus belakangnya itu juga tetap harus kuat, tidak bisa asal perform Iya, begitu betul. saja. Kalau biasanya kalau di aku ya, Nah, kayaknya aku agak jahat di kelas ya. Jadi nah ini dia guru killer kita. aku kalau di film-film itu antagonisnya. Oh, Kalau di oke. kelas ya, jadi emang ada dosen yang protagonis, ada yang antagonis. Aku antagonisnya, memilih Oke. untuk itu. Ditandain, tolong ditandain. Gimana? Cuma di kelas doang tapi. Oh, oke. Memang kadang-kadang gini ya, mahasiswa itu pengennya bikin karya aja gitu ya. Dan ternyata biasanya kalau ketika mereka sebelum bikin karya kan nggak bisa semaunya ya langsung. Betul. Ya. Harus ada presentasi dulu, harus ada menceritakan konsepnya, menggunakan teknik apa, teori apa. Nah di situ dalam tanda kutip saya habisin lah. Wow. Saya pertanyakan secara bentuk Masih teoritis sehat ya. orang ya. Masih ada, Masih sehat, masih semangat, ada. alhamdulillah. Oke. Ya meskipun kena kalau curhat sama saya, bahkan curhat sama saya, aduh aku kena mental ya mas, katanya. Nggak apa-apa gitu loh. Namanya juga pembelajaran jadi Betul. penting. Secara teori dia harus mesti tahu apa yang dia lakukan belum menciptakan karya seni ya. Nah di situ yang mungkin kita terbiasa ya di kuliah seni untuk menciptakan sesuatu dengan landasan teori yang kuat dulu. Yang kuat gitu ya. dulu, benar. Nah di situ kita tempa teman-teman gitu ya, kita apa ya, uji karyanya untuk agar bisa bertanggung jawab, agar bisa berlandaskan teoritis, dan teman-teman bisa punya karya yang bagus juga, baik Bagus juga juga. gitu. Tapi apa enggak takut untuk zaman sekarang yang apa-apa serba viral? Misalnya terlalu seperti yang Mas Fayad bilang, kita habisi di situ. Nah, nanti dilaporkan ke kementerian, dilaporkan kemana, apa tidak takut? Karena kan zaman sekarang itu Iya. mohon maaf dikata Iya. saja bahwa mereka itu lebih ke mentalnya agak sedikit kurang kuat lah daripada kita sebelumnya. Iya kan? Apakah tidak, apakah kayak ya udah sih biar aja, itu kan urusan dia mau sakit hati atau gimana. Cuman menurut saya juga, kalau menurut saya ya, Iya. kalau tidak kita tempa sedemikian rupa pada saat sekarang, di masa depan nanti siapa yang disalahin? Iya benar sekali. Ya kan, benar kalau sekali, kita nggak benar. ngajarin dengan keras. Tapi kalau Ya. menurut bapak dosen-dosen sekalian,
Gimana? Oh, gimana ya? Silakan Mas Payet. Oke. Galak. Lebih killer ya sebenarnya. Aduh, gimana ya? Oke. Itu sebenarnya cuma di kelas. Jadi aku di luar kelas tetap tetap memberikan sesuatu yang penting juga untuk kita bicarakan. Oh, gak gitu loh. Kamu harus belajarin ini lagi loh, gitu ya. Kamu ada kekurangan di sini. Ternyata penyadaran itu yang mesti mereka sadari bahwa mereka tuh banyak kekurangannya dalam konseptual, dalam teoritis, dan itu dibutuhkan dalam film yang ketika diciptakan. Atau teman-teman sendiri pun mahasiswa misalnya, kamu nonton ini kan, misalnya dia pasti nonton film, Betul. entah Joko Anwar dan yang lain. Mereka itu juga menerapkan hal-hal itu sebenarnya, tapi mungkin kita nggak nyadarin aja. Nah, ada sesuatu hal yang memang perlu nggak cuman teoritis, tapi apa yang mereka juga pernah nonton, sukai gitu ya. Dan itu treatmentnya emang agak beda-beda setiap orang ya, setiap betul. mahasiswa. Ada yang dikerasin langsung kena mental gitu ya. Pulang Ada- ke kampung halaman gitu pernah. Ditandain, tolong tandain. Tapi ada dosen yang baik kok. Oh, ada Ya, dosen ada yang yang baik, protagonis ya. kok gitu ya, selain saya ya. Betul. Jadi semoga nanti teman-teman seimbang ya Betul. emosinya. Tapi kita tetap di dalam kelas kita mesti emang sangat paham, sangat dekat, harus tahu bagaimana pengetahuan ini emang cukup berbeda ya dalam tanda kutip, mungkin baru bahkan di Kaltim untuk dipelajarin, gak banyak orang bisa ngebahasnya. Jadi teman-teman semoga dalam pembelajaran ini mahasiswa bisa dapat pengetahuan itu dan jadi modal dia nantinya bekerja nantinya setelah lulus gitu. Itu yang Betul. penting. Kalau Alif, kayaknya Alif ini tipikal dosen yang santai ya. Ya kalau saya ya Santai ya. banyak Biasanya ngomong. anak musik tuh suka santai, oh ya udah sama-sama ngerti, udah tinggal kerlingin mata aja udah ngerti gitu. Enggak. Ya, kalau Atau saya- ada part-part tertentu Alif kayak enggak, ini harus kayak gini. Kalau saya mungkin ya salah satu tipe pengajar yang santai atau soft lah, nggak terlalu mengekang mahasiswa. Tapi saya pikir memang perlu ada salah satu dosen yang mungkin tegas ya, Tegas, supaya betul. mahasiswa tuh nggak semena-mena dalam bertindak. Kalau saya mungkin ya santai dalam kelas, cuman kepada mahasiswa tertentu yang memang butuh perlakuan khusus ya memang butuh ibaratnya gemblengan atau ketegasan dalam mengajarnya, karena tiap mahasiswa memang memiliki karakter yang berbeda. Berbeda-beda. Ada yang dikasih tahu secara halus udah paham, ada Udah yang harus paham. dikerasin dulu baru bisa mengerti, ada yang harus diberitahu secara berkali-kali baru dia mengerti. Ya mungkin itu sebagai tantangan kita sebagai pengajar ya, untuk benar. bisa menyesuaikan kepada mahasiswa-mahasiswa kita, mungkin itu. Tapi dari tadi kita ngobrolin tentang ISBI Kaltim, bagaimana kalian mengajar dan lain-lain. Sebenarnya balik lagi, ISBI Kaltim itu apa sih? Ya. Apakah Oke. institut negeri Ya. ataukah itu cuman sebenarnya nggak perlu sih Ya, les ya, ya. les biasa pribadi Ya. private dengan gurunya tersendiri aja udah bisa. Ya, oke. ISBI itu adalah Institut Seni Budaya Indonesia Kalimantan Timur ya. Di bawah atau program studi di luar kampus utama ISI Yogyakarta yang hari ini luar biasa peminatnya ya, sebagai calon-calon mahasiswa yang ingin kuliah di sana. Sedang di ISBI Kaltim kita menjadi program BSDKU-nya. Jadi itu yang kupikir ini menjadi pondasi utama yang teman-teman kalau misalnya belum bisa ya atau belum diizinkan untuk kuliah di Jogja, di Jawa misalnya, teman-teman yang mau kuliah di Kaltim dan kuliah seni, mungkin sudah tahu sedikit soal seni dan mau kuliah seni bisa dan Bisa sama bahkan dari ISI Jogja kurikulumnya sama, dosennya pun diberangkatin dari Jogja ke Dari ISBI Jogja Kaltim. langsung Iya. ya. Nah itu yang kesempatan itu jadi jauh lebih terbuka lebar untuk mahasiswa yang ingin kuliah seni. Iya, di Kaltim. Dan satu-satunya ISBI Kaltim adalah institusi seni di Kalimantan ya bahkan. Oh, di Kalimantan. Di Kalimantan, se-Kalimantan. Jadi ada kemungkinan besar nantinya ketika ISBI terus berjalan sampai ke depan,
provinsi-provinsi lain akan hadir ke sini untuk berkuliah di ISBI Kaltim. Betul. Nah, untuk apa itu ISBI Kaltim ya, kita kuliah akademik secara praktik maupun akademik ya, bagaimana seni itu dipelajarin ya. Nah, Gitu. gimana kenapa ISBI Kaltim ini kehadiran itu sangat krusial bagi masa depan seni budaya terutama di Kalimantan? Kalau menurut saya ya, Hmm. ketika kita berbicara tentang Kalimantan di luar sana, itu menurut pengalaman saya yang orang-orang tahu adalah tambang batu bara, Nah, tentang betul. sawit, apalagi kuyang, Kuyang. yang lain sebagainya. Hantu. Ke kantor naik kuyang. Ya. Yang mereka tahu tentang hal-hal itu. Mereka belum banyak yang tahu tentang bagaimana kesenian dan kebudayaan yang ada di Kalimantan Timur. Bahkan dalam pengalaman saya aja, ketika saya tampil membawakan alat musik sape keluar tuh mereka takut-takut nih megang sape, boleh nggak bang? Boleh, pegang aja, karena Pegang aja, di benar. anggapan mereka tuh sangat wah ini Magis, sakral nih. magis, ya. Itu nanti Sakral. kenapa-napa lagi kalau pegang Takut ini. kesurupan ya. Iya. Jadi dengan adanya institut seni ISBI Kaltim, ini menjadi ruang bagi generasi muda untuk bisa mengembangkan ataupun mendalami bakatnya, baik itu di bidang musik, tari, ataupun kriya dan televisi dan film. Sehingga ketika nanti Kalimantan dikenal di luar, tidak hanya seperti yang saya bicarakan tadi tentang Betul. tambang Kita lihat ataupun di sawit, TikTok pada umumnya ya. tapi yang langsung diketahui adalah bagaimana musiknya, bagaimana tariannya, bagaimana kebudayaan yang ada di Kalimantan Kebudayaannya, Timur. betul. Sehingga ISBI Kaltim menjadi sangat penting bagi Kalimantan, karena bisa menjadi wadah bagi generasi muda untuk bisa mengembangkan bakat-bakatnya di bidang seni dan budaya. Sama juga untuk sekaligus melestarikan Ya, gak sih? iya, Karena betul. memang seperti yang kita tahu pengalaman di ISI Jogja memang ada musik Kalimantan. Ya. Tapi kan juga tidak sepenuhnya langsung semuanya ada di situ, tidak. Ya. Pasti akan mata pelajarannya akan dipilih yang mana yang bisa nih dibawakan dan dimengerti, tidak perlu terlalu sampai kena mental untuk mempelajari musik Kalimantan. Berarti kan tidak bisa semuanya komplit gitu loh di situ. Sedangkan berarti kalau di ISBI sudah semua ada di situ tentang Kalimantan Timur ya terutama. Ya. Betul. Nah, bagaimana kurikulum sendiri? Apakah disusunnya supaya kan nanti disusun tidak hanya jago secara tradisional, tapi juga menguasai teknologi modern nih, seperti film digital atau musik elektrik yang sebenarnya lebih banyak digandrungi Gen Z lah zaman sekarang. Ya, secara kurikulum kita memang masih berbasis dari ISI Jogja ya. Jadi bawaannya kurikulum ISI Jogja kita terapkan di sini. Nah, tapi dengan beberapa pendekatan yang memang secara kultural ada di Kalimantan Timur. Nah, ini yang penting karena mungkin nggak semua, kalau di film nggak semua peralatan ada di sini. Jadi emang butuh penyesuaian ya untuk menggunakan berbagai teknologi atau alat yang digunakan dalam pembentukan film. Tapi secara pembuatan cerita, isu kultural gitu ya, misalnya sosial yang ingin diceritakan di dalam film, sama halnya mungkin dulu kita di Jogja gitu ya saat itu, dibawa ke sini juga harus mengangkat bagaimana apa yang ada di Kalimantan Timur misalnya, atau isu-isu apa yang ada hadir di Kalimantan Timur. Nah, itu yang jadi penting dalam landasan penciptaannya teman-teman, di luar hanya tekniknya ya, tapi bagaimana gagasannya, bagaimana isi karyanya itu membahas bagaimana atau lingkup sosial budaya yang ada di Kaltim. Nah, ini jadi nyambung sih sama yang tadi, bahwa kita di ISBI mesti menjaga kebudayaan yang ada di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Timur. Nah, itu yang
coba kita tanamkan ke teman-teman untuk selalu bikin karya itu sederhananya ngambil yang deket dari kehidupan kita di sini. Di sini Nah, benar. ketika kedekatan itu kita muncul, bahkan teman-teman hidup di situ dan tahu betul bagaimana caranya menceritakan itu, maka bikinlah karya dengan kedekatan yang mereka Kedekatan. miliki itu. Betul. Mm-mm. Nah, ngomong-ngomong soal fasilitas nih yang baru di Mas Fayat sebutkan tadi, seberapa siap sih fasilitas yang disiapkan oleh ISBI Kaltim untuk praktek, untuk kelas-kelas praktek dan mungkin studio mungkin ya, studio musik, studio film, tari, bahkan ada krianya juga. Seberapa siap tuh? Kalau dari etnomusikologi saya pikir masih cukup untuk bisa menjalankan pelajaran praktik. Tapi memang walaupun terbatas, tapi memang di situ menjadi salah satu ruang bagi dosen maupun mahasiswa untuk bisa bereksplorasi bagaimana kita memanfaatkan dengan alat seadanya itu kita bisa menjalankan perkuliahan, bisa menjalankan teori-teori yang sudah kita pelajari, kita terapkan dalam suatu musik. Jadi menurut saya walaupun alat ataupun studio kita terbatas, tapi itu bukan menjadi hambatan bagi kita untuk bisa melanjutkan pembelajaran ataupun untuk berkarya. Mungkin itu. Bukan menjadi alasan ya Ya. untuk bermalas-malasan ya. Malah itu menjadi Ya. salah satu tantangan untuk kita Tantangan, bisa kreatif bagaimana bisa mengolah dari alat seadanya bisa Adanya. menjadikan suatu karya yang luar biasa. Betul. Mas Fayat sendiri? Ya, untuk peralatan memang masih cukup ya sebenarnya ya, sama dengan Mas Alif dan dibilang mungkin kurang tuh ada sebenarnya. Cuman mungkin Anggaran lanjut ya. Jadi kita memang berupaya tetap ya untuk mengikuti standarnya ya. Kalau di film kita mengikuti standar yang minimal kayak isi Jogja juga. Jadi pelan-pelan dengan anggaran yang ada gitu ya. efisiensi. Iya. Aduh, batuk minum dulu bentar, minum dulu. Ya, bentar. minum dulu ya. Dengan anggaran yang ada ya kita manfaatkan semaksimal mungkin sesuai apa kebutuhan mahasiswa. Jadi kalau dalam prosesnya gitu ya, kadang-kadang diriku harus nanya ke mahasiswa, kalian butuh apa? Betul. Mana yang paling urgent dulu? Mana yang paling urgent dulu Paling yang kita urgent dulu ya. kita lengkapi ya. Tapi untuk bisa melengkapi semua memang butuh waktu. Butuh waktu, ya, betul, itu. betul. Oke. Butuh waktu dan perhatian dari pemerintah kita, terutama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ya. Ya, betul Karena sekali. kalau tidak di ISBI di mana lagi? Nah, itu gitu ya. dia. Karena kalau kebudayaan itu harusnya tetap ada, Ya, berarti kan harus menjadi nggak bisa perhatian satu dua pihak saja, bisa, tapi ya. semuanya. semuanya. Dan memang perlu dirawat akhirnya. Perlu Ya, dirawat, betul benar banget. sekali. Dan sebenarnya lebih baik alat itu rusak karena dimainkan daripada rusak karena tidak terpakai. Ya. Kayak tahu ini. Airnya habis nih kayaknya nih. Habis airnya. Lanjut deh. Oke, nah dari tadi ngobrolin berarti apakah ini lebih banyak praktiknya daripada teorinya? Atau seperti apa biasanya kesehariannya? Kalau di etnomusikologi seimbang di S1 prodi etnomusikologi antara teori maupun praktik. Jadi mahasiswa nggak hanya praktik mulu dalam seminggu, tapi juga ada belajar tentang teori musik, teori budaya, tentang musik ritual. Seperti yang saya bilang tadi, supaya ketika mereka membuat karya, mereka nggak ngawur, nggak sembarangan, tapi berdasarkan teori, berdasarkan apa yang mereka pelajari, mungkin itu. Karena kan sebenarnya kritik musik itu ada, Ya, kritik benar, film benar, juga benar. ada, dan itu bahkan kalau kritik film kan di situ ditayangkan, di situ dikritik. Ya, benar, Musik juga langsung. seperti itu Iya, sih ada sebenarnya. Ya. Dan memang kalau kita tidak benar-benar pakem tahu apa yang kita bawakan, Ya. habis. Benar. ya itu mungkin menjadi Dihabisin sama dosennya. itu juga menjadi salah satu perbedaan Ya.
ketika kita akademisi menciptakan karya itu harus berlandaskan teori. Kita nggak bisa langsung bikin musik yang enak langsung, nggak bisa. Kita harus berdasarkan teori. Gimana akord yang cocok untuk bisa bikin musik yang enak, melodinya seperti apa, menggunakan scale apa, itu yang harus kita terapkan. Jadi ketika ditanya kita tahu teori yang kita gunakan teori apa. Ya apa bener. Ya benar, dan terutama kan kita kan program sarjana ya, jadi memang banyak mungkin secara berimbang ya antara teoritis dan praktek. Kalau misalnya praktek banget memang nanti masuknya di program diploma ya, itu beda hal lagi memang. Beda hal lagi benar. Ya. Nah ini satu hal yang sangat penting yang mungkin pastinya tidak mungkin dilupakan, yaitu prospek kelulusan. Setelah lulus dari ISBI Kaltim nih, apakah ada peluang kerja yang dibuka oleh ISBI Kaltim, atau sebenarnya sudah ada wadah nih tersendiri mungkin di permintaan kita, atau di manakah itu yang menjamin setelah lulus, masalahnya sekarang kan lulus mau jadi apa, lulus mau kerja di mana. Nah seperti itu, apakah ada jaminan gitu loh untuk mahasiswa-mahasiswa kita? Oke. Agak berat ya, agak berat, aduh. Ya, berat ya. Oke, kalau bijaknya ya, jawaban bijaknya semua, bahkan kayaknya Kalau semua ada jawaban bijak berarti ada jawaban tidak bijak ya. jawaban tidak bijak jangan di sini. Oh jangan di sini, oke. Kita teruskan di siaran radio. Boleh. Jawaban bijaknya adalah kalau semua lulusan memang tidak ada kepastian ya untuk bekerja ya. Tapi yang penting tetap kembali ke orang mahasiswanya, bagaimana dia fokus dalam pembelajaran. Dan pertama prospek kita kalau di film dulu deh ya, di film banyak alumni-alumni kita di ISBI ya yang kayaknya sudah cukup luar biasa, karena sekarang sudah bekerja, bahkan tidak pulang ke Kalimantan ya, dia ke Jakarta, ke Jogja, yang memang secara industri ataupun secara passionnya dia di bidangnya dia memang ada di sana. Nah itu jadi sesuatu yang contoh ya, sesuatu alumni yang sudah bisa punya kemampuan untuk bisa bekerja di sana. Dan kalau misalnya memilih untuk kembali ke Kalimantan Timur, memang paling banyak masih di kedinasan ya, betul. keguruan bahkan juga bisa sekarang, karena juga ternyata di Kaltim banyak membutuhkan guru seni budaya, itu jadi cukup penting ya, jadi peluang, karena kayaknya kebanyakan teman-teman yang lulusan seni nggak mau jadi guru. Iya, jadi seniman. Jadinya seniman, artis gitu ya. Nah itu yang peluang itu ternyata masih ada. Nah ini yang minimal teman-teman nyadarin peluang-peluang itu. Untuk industrinya memang mungkin perlu berjuang lebih banyak ya untuk saling berkembang ya, dan mengembangkan bagaimana secara industri seni budaya kita bisa mulai meruntuhkan stigma lulusan seni mau jadi apa gitu ya. Nah itu yang pelan-pelan sedang kita bersama bangun gitu ya. Itu kan berarti yang sedikit kurang beruntung ya. Nah ternyata Alif sendiri selesai lulus kuliah langsung menjadi pengajar di ISBI Kaltim. Nah menurut Alif sendiri gimana? Ya pertanyaan ketika lulus mau jadi apa itu juga merupakan kebanyakan pertanyaan dari orang tua atau wali mahasiswa, apalagi jurusan seni yang apalagi di Kalimantan ini dianggap sebelah mata. Nanti jangan-jangan lulus nggak ada kerjaan nih, jangan-jangan lulus nganggur nih. Beban juga nih orang tua. Atau bahkan banyak yang berpikiran nih lulus ngambil jurusan seni karena nggak ada kampus lain yang dipilih nih, makanya ngambil seni. Kebanyakan pemikiran orang tua atau wali dari mahasiswa kan kayak gitu. Padahal profesi apa yang kita dapatkan setelah lulus itu tergantung bagaimana mindset kita, bagaimana pola pikir kita menerapkan apa yang kita dapatkan di kampus untuk bisa kita terapkan ke masyarakat. Salah satu contohnya misalnya di prodi etnomusikologi
ada mata kuliah organologi. Kita belajar Organologi. bagaimana membuat alat musik, bagaimana resonansi mempengaruhi suara dalam alat musik. Ketika kita lulus, kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita mungkin bisa memproduksi alat musik, menjadi pengrajin alat musik yang itu juga bisa menghasilkan. Terus juga banyak alumni-alumni atau musikologi yang ya tentunya berprofesi sebagai seniman, atau bahkan ketika teman-teman bisa memanfaatkan sosial media menjadi suatu alat yang menguntungkan, mungkin teman-teman bisa menjadi content creator atau Betul. influencer. Jadi pendapatan juga bisa didapatkan dari sosial media. Sebenarnya kalau misalnya kita lulus hanya diam di kamar ya nggak jadi apa-apa. Tapi Benar. kalau kita lulus, kita berpikir, mencari celah apa yang ada, itu ya bakal menguntungkan bagi kita. Terus juga kalau di dinas juga bisa di dinas kebudayaan atau pendidikan. Seperti yang dibilang Mas Bay tadi, memang ternyata sangat jarang guru seni di Kalimantan Kalimantan. Timur. Itu juga menjadi salah satu harapan dari guru-guru yang ada di SMA atau SMK di Kaltim khususnya, Betul. untuk ISBI Kaltim, untuk bisa meluluskan dan melahirkan guru-guru seni Guru-guru untuk seni. SMA atau SMK di Kalimantan Timur. Betul. Ternyata Alif juga punya ini ya, sama seperti Mahakamal Ayer, Alif juga punya AF etnik ya, Ya Kak, untuk membuat alat musik iya ya. produksi alat musik Apa sape. tuh? Sape aja? Iya, saat ini masih memproduksi alat musik sape aja. Untuk kedepannya semoga bisa merambah ke alat musik Kalimantan yang lainnya. Yang lainnya. Sebenarnya banyak peluang sih Iya. sebenarnya, asal jangan tinggal di kamar saja ya, itu dia. adik-adik sekalian. Ketika lulus, kalau bisa sebelum lulus sih ya, Iya, sudah Benar. dikeker benar. nih. Ya. Sebenarnya kamu mau jadi apa? Kalau itu tidak tercapai, ada plan B, plan C, dan sampai Z. Ya. Karena selain kita juga yang katanya harus pulang dan mengabdi, kita juga harus mencari bangku kita sendiri. Iya. Kita ini Iya, mau betul. duduk di mana, Ya. ya kan? Nah, berarti kan seni sering dianggap hobi yang tidak menjamin masa depan. Mm-mm. Gak bisa kita pungkiri Nggak dong bisa, itu ya. ya. Nah, gimana kalian nih sebagai seniman dan terus sekarang juga kini menjadi dosen, bagaimana kalian mematahkan stigma itu melalui ISBI Kaltim? Ya, gimana ya? Ini sebenarnya gak semua orang berbeda stylenya atau caranya. Betul. Tapi untuk mematahkan stigma itu kupikir banyak harus proses yang dilalui. Teman-teman harus memang belajar luar biasa, mencari peluang yang memang luar biasa juga dengan sesuatu hal yang memang dilandaskan dengan kebaikan ya gitu ya. Dan pengetahuan yang memang harus dibagikan ke orang-orang, karena ini bukan soal karya lagi, tapi emang pengetahuan yang dibagi untuk membuka mindset. Tadi ya Mas Ali bilang mindset yang dibukakan ke orang untuk kuliah seni itu gini toh, bisa ngapain toh. Nah itu yang jadi hal yang penting. Nah bagaimana stigma ini emang dibuktikan lewat karya kita, ya, kemampuan kita untuk secara nggak cuma penciptaan karya seni ya, tapi bagaimana kita mengkaji, misalnya bagaimana kita bisa membawa nama Kaltim itu sendiri ke ranah nasional maupun luar internasional ya. Itu jadi hal yang paling tantangan yang paling kita harus pecahkan ya hari ini gitu ya. Harus dipecahkan karena ini cukup karena gimana ya, di satu sisi mungkin kita itu belum secepat atau semaju di Jawa gitu ya. Maka kita yang kembali ke sini memang harus mengejar ketertinggalan itu. Kerja keras luar biasa lah ya, dari nggak cuma ISBI tapi mungkin dari segala aspek gitu ya. Nah itu yang menjadi ya tadi peluang yang mungkin kita bisa isi secara ekosistem yang masih belum terisi. Maka yang kita sudah mempelajari itu, entah alumni maupun calon-calon mahasiswa nantinya gitu ya, maupun mahasiswa hari ini gitu ya, bisa mengisi ruang-ruang kosong yang belum ada di Kaltim
untuk mempercepat ketertinggalan kita gitu ya, dan bisa melaju lebih cepat, merubah atau meruntuhkan stigma mau jadi apa sih lulusan seni ya Betul. gitu. Mengesampingkan bahwa paling ngajar lagi Ya jadi lah. guru doang misalnya Bener gitu. kayak lo itu juga sebuah profesi Benar loh itu profesi yang baik. sebenarnya. Heeh. Benar. Dari situ juga kamu tidak bisa bilang kamu tidak menghasilkan apa-apa, Ya. tidak. Kamu menghasilkan sebuah anak yang bakal lulus seperti dosen-dosen Ya. pasti dong kalau Ya. anak muridnya lulus dengan hasil yang memuaskan, terus nggak cuman itu, bahkan kerja mungkin lah membangun Kalimantan lebih baik, generasi emas lebih baik, itu kan juga sebagai karya Ya, nggak sih betul. dari diri kalian? Mungkin hari ini kita belum mampu ya Belum, untuk mempercepat atau membangun itu ya. Tapi mungkin nanti dari anak-anak kita ya, Anak-anak dalam kita, tanda benar. kutip, anak-anak mahasiswa kita, siswa kita misalnya, itu yang nanti akan membangun kesenian dari kebudayaan Kaltim Betul. ke depan di kemudian hari. Di kemudian hari. Alif gimana? Iya, kalau kita melihat di sini di Kalimantan Timur, kebanyakan yang menulis atau meneliti kebudayaan di Kalimantan Timur itu memang kebanyakan dari luar Kaltim atau dari Jawa misalnya, yang menulis tentang ritual belian kebanyakan orang Jawa. Nah, itu menjadi wadah bagi kita khususnya etnomusikologi untuk bisa menjadi peneliti. Jadi ketika masuk jurusan etnomusikologi, jangan hanya berpikir lulus harus jadi seniman, jadi performer, jadi artis, tapi kita juga bisa menjadi peneliti. Peneliti, Karena banyak kebudayaan di Kalimantan Timur, khususnya musiknya, yang belum ditulis oleh orang Kaltim sendiri. Kaltim sendiri. Karena ketika penelitian itu dilakukan oleh orang luar, mungkin ada aja bahasa yang mungkin disebutkan tidak sesuai dengan pelafalan orang lokalnya. Orang lokal, Nah, benar. dengan kita sendiri yang meneliti kebudayaan kita, nah akan menjadi mudah bagi kita untuk bisa menuliskan atau pelafalan asing ke dalam suatu bentuk buku atau bentuk tulisan, mungkin seperti itu. Betul. Nah, ternyata juga ISBI Kaltim ini membuka penerimaan mahasiswa baru ya sekarang ya. Ya. Tapi sudah dibuka pendaftarannya lewat jalur ISI Yogyakarta untuk rintisan ISBI Kaltim Ya, ya. benar. Betul seperti itu ya. Betul. Berarti ada peluang lagi nih. Dan itu apa aja ya jurusannya? Ada 4 Oh, ya. ada 4. Apa tuh? Etnomusikologi yang Mas Alif tempati ya, lalu ada jurusan tari. Tari. Ya, lalu kriya, lalu ada film dan televisi. Oh, Iya, ada 4 4 masih. jurusan ya, tapi lewat jalur ISI Yogyakarta, Yogyakarta. untuk rintisan ISBI Kaltim. Kaltim. Nah, ternyata nggak cuman itu aja, ada fasilitasnya katanya. Apa fasilitas apa nih? Seperti apa? Apa beasiswa juga? Nah, itu yang mungkin belum Iya. banyak tahu ya. Oh, Jadi kita ketika teman-teman diterima nantinya di ISBI Kaltim, Betul. rintisan ISBI Rintisan Kaltim, ISBI Kaltim. ya. Selain teman-teman nantinya berkuliah, nanti teman-teman akan dapat beasiswa 4 tahun. Selama 4 tahun, Full 4 tahun? iya, selama 4 tahun, 8 semester ya kan. Wow, oke. UKT gratis. Gratis? Iya, UKT-nya gratis. Oke. Untuk 4 prodi ini. Untuk 4 prodi, oke. Ya. Pun demikian kalau masih ada programnya ya, biasa dibantu oleh Pemprov Kaltim, nanti akan dapat living cost juga selama 1 tahun ya. Iya. Oh, living cost. Kemudahan macam apa itu? Mudah sekali Gimana kayaknya. Mas Alif? Kemarin gak sebanyak itu kesempatannya. Apa nih maksudnya nih? Tinggal datang ke kampus, Datang ke belajar, kampus, nggak usah Ya. mikirin SPP lagi kan, Ya, uang betul. kuliah Betul. udah Benar. dibiayain. Kalau akademisi di tempat lain kan memang harus uang ini, uang Ya. itu, pembangunan, UKT. Ini tinggal datang bawa badan Bawa aja dan badan, kepalanya ya. kepalanya jangan lupa yang kuyang kali ya, badannya doang. Oke deh, terakhir. Ya. Boleh nggak kasih alasan nih, alasan terkuat untuk orang-orang yang masih ragu untuk mendaftar ke ISBI Kaltim? Mungkin kan ada kayak tapi mau jadi apa? Tapi
emang menghasilkan. Hmm. Tapi bagaimana mau sukses? Gimana? Oke, kalau dari saya khususnya di Kalimantan ini ya, Mm-mm. yang banyak diambil itu adalah kekayaan alam, Betul. batu bara ataupun sawit. Nah itu suatu saat nanti bisa habis. Jangan sampai Jangan sampai. di Kalimantan Timur udah sumber daya alamnya habis, Wow. sumber daya manusianya juga habis. Nah. Makanya itu salah satu posisi ISBI Kaltim ini adalah untuk mempertahankan sumber daya manusia khususnya di bidang kebudayaan. Mm-mm. Supaya ketika nanti sumber daya alam di Kalimantan habis, tapi kita tetap punya sumber daya manusia yang mempertahankan kebudayaan maupun adat istiadat yang ada di Kalimantan. Betul. Payet sendiri? Ya, gimana ya? Ini cukup susah ya karena lagi-lagi kembali ke stigma ya. Stigma, betul. Dan bagaimana nantinya kita lulus. Kupikir sebenarnya kita peluangnya luar biasa banyak karena nantinya ya, terutama mungkin IKN sedang dibangun, maka perpindahan penduduk atau perkembangan industri akan menuju ke sini. Dan ketika kita SDM yang nggak siap atas kebutuhan ya pengetahuan seni budaya yang ternyata belum ada, maka kita mungkin akan diisi sama orang-orang di luar Kalimantan yang notabene nggak tahu ya. dan nggak tahu dan dia kesini gitu ya, merebut itu gitu ya. Maka kita yang sebagai orang di sini yang punya kesempatan belajar sekarang gitu ya, untuk mengisi ruang-ruang itu gitu ya, nantinya siap atas nantinya permintaan soal perihal seni budaya nantinya gitu ya, munculnya itu. Dan mahasiswa nantinya sudah siap, alumni nanti udah siap untuk bisa bekerja di situ. Bukan lagi orang lain, tapi orang kita yang di sini untuk benar. daripada Jangan jadi sampai penonton ya. betul. Kita jadi penonton malah kita yang dijajah jadinya ya. Itu Kembali dia. lagi ke zaman Belanda. Itu dia. Oke deh. Hati-hati di situ ya. ISBI Kaltim bukan sekedar kampus ya berarti, tapi semacam laboratorium raksasa untuk masa depan budaya kita, terutama Kalimantan Timur. Ya, betul. Ternyata udah lebih dari 45 menit kita Oke, ngobrol oke, nih. oke. Apa kita teruskan ke radio aja? Gimana? Bisa? Abang-abang monggo. Kita undang lagi gak sih teman-teman? Boleh. Ya kan? Biar lebih leluasa. Apalagi ngomongin air putih. Maksudnya air putih tadi ya. Terima kasih untuk Ali, terima kasih untuk Fayet untuk waktu dan energinya. Semoga banyak yang mendaftar. Amin. Enggak deh, sebelum banyak yang mendaftar, banyak yang sadar bahwa kalau bukan kita siapa lagi. Masih moto yang sama, kalau bukan kita siapa lagi. Kalau bukan kebudayaan kita, kebudayaan mana lagi? Ya kan? Sebelum yang lain-lain habis, kita harus bertahan di posisi terakhir, yaitu budaya daerah Kalimantan Timur. Oke, sekian dari kami teman-teman. Jangan lupa, jangan ketinggalan untuk daftar di PMB ISBI Kaltim. Sampai jumpa di the next Madang Podcast selanjutnya. Bye.